Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Oke, kembali bersama saya Yuda Hendriawan. Kalian bisa panggil saya dengan Yuda ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah angka yang angka itu tuh mempunyai peran yang sangat penting untuk pengembangan keilmuan matematika. Coba tebak berapa? 7, 9, bukan. Jadi angka ini itu melambangkan suatu kosong gitu ya. Kosong, tidak ada gitu ya, tidak ada, ketidakadaan gitu ya. Nah, angka itu berapa sih? Angka itu adalah angka 0. Angka 0. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas nih, apa sih perannya angka 0 untuk pengembangan keilmuan matematika. Tentunya pengembangan matematika ke dalam beberapa cabang keilmuan seperti ilmu komputer, fisika, teknik gitu ya. Oke. Nah, kita tahu di masyarakat modern ini, di keilmuan matematika yang modern ini, kita mengenal angka yaitu berapa aja? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, untuk angka seterusnya kita menggunakan pasangan dari dua angka-angka di sini. Misalkan 10 itu pasangan 1 dan 0. 100 pasangan 1, 0 dan 0 gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita membahas angka 0 itu di masa sekarang ini dalam pengembangan matematika, kita coba deh flashback, kita mengenal bentuk-bentuk angka itu seperti apa sih dulunya. Oke, jadi Kak tunjukin ya, di sini ada beberapa contoh, di sini ada contoh angka Yunani di sini. Jadi angka Yunani itu dulu seperti ini. Jadi angka 1 itu disimbolkan dengan gini ya, sini, terus angka 2 gini, 3 gini, dan di sini ada masyarakat Babilonia dulu. Di sini ada 1 sampai 59. Jadi kita harus menghafalkan 59 simbol ini gitu. Dan juga di peradaban masyarakat Mesir juga kita bahkan 10, 100, 1000 di sini mempunyai simbol yang berbeda-beda tentunya. Nah, di ketiga zaman ini angka 0 itu belum ditemukan. Jadi pada masa-masa ini itu rata-rata apa ya? Ilmuannya mempercayai bahwa suatu ketidakadaan, suatu kekosongan itu belum bisa dilambangkan dengan sesuatu karena itu mm, bertentangan dengan kepercayaan mereka gitu. Seperti itu. Lalu tentunya kalian kenal dong dengan angka Romawi yang biasa kita temukan di buku, biasanya menjadi awalan bab atau menjadi halaman di halaman-halaman pembuka suatu buku-buku pelajaran gitu ya. Agak ada 1, 2, 3 gitu ya. Misalkan di sini 40 gitu ya. Terus juga misalkan 20 gini ya. Nah, angka Romawi ini dia terbatas sampai dengan 1000 aja. Sampai dengan 1000. Jadi kalau sudah dari 1000 ini akan menggunakan kombinasi-kombinasi lagi dari ini. Coba gimana kalau misal case-nya itu angkanya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tentunya akan menghasilkan sebuah kombinasi huruf yang rumit gitu ya. Maka kelemahan angka Romawi itu seperti itu. Namun angka Romawi ini masih sering digunakan kok. Misalkan ya itu tadi dalam mungkin di bab pembuka suatu buku seperti itu ya. Gitu. Nah, ketika kita bicara mengenai angka 0 itu sendiri ya. Nah, siapa sih penemunya? Nah, penemu angka 0 ini adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Jadi beliau ini berasal dari Persia. Dia mengembangkan angka 0 itu mendapat inspirasi dari ilmuwan di India. Jadi ilmuwan di India itu menggunakan angka 0 ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun Al-Khawarizmi ini dia mengadopsi itu sehingga bisa digunakan dalam menyelesaikan permasalahan di matematika. Al-Khawarizmi ini juga yang menciptakan sistem angka seperti ini. Jadi angka-angka modern yang kita kenal itu merupakan sumbangsi dari Al-Khawarizmi ini. Jadi angka itu diwakili dengan jumlah sudut setiap simbolnya. Misalkan angka 1 sudutnya 1, angka 3 sudutnya 3. Sampai dengan angka 0 itu kan dia tidak mempunyai sudut seperti itu. Nah, sekitar abad 700 itu eh, banyak ilmuwan di barat yang dia itu menolak dengan angka 0 ini karena kebanyakan dulu itu kekaisaran di barat dia itu masih didominasi oleh ajaran-ajaran gereja, di mana ajaran gereja itu
dia tidak mengenal adanya suatu ketidakadaan, suatu kekosongan itu tidak bisa disimbolkan seperti itu. Namun beberapa itu malah mengembangkan, bahkan ada ilmuwan Italia namanya dia Fibonacci, dia membuat suatu bilangan Fibonacci itu dari pengembangan angka nol. Lalu di sini ada René Descartes, ini ilmuwan yang terkenal juga ya di matematika, dia itu mengembangkan suatu sistem koordinat, koordinat Kartesius gitu. Nah, koordinat Kartesius itu apa sih ini? Yang bisa kita kenal dengan misalkan ini X, ini Y. Kan dimulai dari 0,0 gitu. Yang bayangkan kalau angka 0 itu nggak ditemukan gitu. Lalu di sini ada Isaac Newton dan juga Wilhelm Leibniz, ini dia mengembangkan adanya kalkulus gitu. Nah, kalkulus ini pengembangannya itu sangatlah mempunyai impact yang besar di pengembangan manusia modern. Apa? Di ilmu komputer, di pemrograman, di teknik, di ilmu fisika gitu ya. Itu sangat-sangatlah berkembang. Dan juga di ilmu komputer sendiri kita bisa mengenal bilangan biner ya, yaitu angka 0 dan juga 1. Nah, maka dari itu pengembangan di ilmu komputer ini sangat-sangatlah maju gitu ya. Oke. Nah, dapat disimpulkan ya bahwa angka 0 ini memiliki peran yang sangat besar dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya ntar mesin waktu itu disusun mungkin dari peran angka 0 gitu ya. Oke. Jadi itulah sekilas angka 0 yang mempunyai peran penting di dunia matematika. Oke, sampai jumpa teman-teman di next time. Kembali lagi bersama saya Yuda. Terima kasih.